Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview spek dari Verza Bore Up 66 mm. Itu motornya ya guys. Verza abu-abu, ownernya Nopal. Biasa dipanggil Gopal. Untuk speknya menggunakan piston 66 mm, request dari ownernya. Ini pistonnya menggunakan piston merek kebalik. Nah, ini pistonnya ini dibuat jenong, soalnya kemarin untuk menyesuaikan kompresi yang diinginkan. Untuk blok pistonnya ini standar, cuma di shock atau overbus, menggunakan diameter luar liner 71 mm, dan piston 66 ini masih sisa sekitar 5 milian buat harian, masih aman lah buat harian touring. Untuk bagian head masih menggunakan diameter klep standar 3026. Standar Verza ini saya bubut agar lebih ringan, dan headnya ini di squeeze ulang, soalnya menggunakan piston dengan profil seperti tadi itu kemarin saya buret, kompresinya ketemu di angka sekitar 12,5 sampai 13-an nih, terlalu padat. Kemudian saya squeeze ulang, ini di squeeze berdiameter 66,5 kalau nggak salah ini, untuk menurunkan kompresi. Dan itu tadi pistonnya juga didalamin coakan klepnya biar untuk mengurangi kompresi juga. Setelah ini dibubut, di squeeze sama diolah lah, tuh sekarang ketemu kompresi sekitar 11,3 sampai 11,5 banding 1. Untuk porting in saya perlebar sedikit ya, nggak kelihatan ya guys, soalnya ini udah dipasang klepnya. Porting in, kalau diameternya saya lupa guys, nggak diukur. Pokoknya porting innya seperti ini, porting polish. Yang end-nya juga seperti ini. Nah, porting innya ini mengkilap ya guys, saya poles mengkilap. Untuk bagian per klep ini saya menggunakan mereknya ini guys, nih wadah per klepnya, per klep CRF. Untuk pemasangan per klep merek itu tadi, ini tidak bisa PNP ya guys, ada yang perlu dirubah di bagian topi klepnya. Ini topi klepnya dibubut bagian dalamnya, ntar saya cantumkan fotonya di bagian sini, bagian atas, bagian topi klep atas sama yang bawah sini ada yang dibubut agar masuk. Kalau teman-teman menggunakan per klep lain juga bisa, yang merek XR itu yang tipe luar dalam, tipe per klep seperti standarnya itu ada yang kecil sama yang gede, itu juga bisa. Kalau pakai itu di bagian topi klep itu sama PNP, tapi ada juga yang perlu dirubah, namanya juga modifikasi, kan tidak ada yang PNP ya guys. Kalau menggunakan per klep merek XR yang dirubah bagian ininya guys, soalnya untuk diameter luar per klep yang gedenya itu mentok di bagian sini, in X sama mentok semua. Jadi kalau
teman-teman menggunakan Fairclap XR yang perlu dicoak ininya nih, bisa dicuner atau digerinda sedikit agar Fairclapnya tidak mentok. In-egg dicoak semua. Untuk di noken as saya menggunakan noken as BRT ya guys, seri T1 nih, T1 penampakan noken asnya ini baru tanpa di custom ya, masih ori dari BRT. Nih noken asnya, noken as model New Mega Pro CRF atau Versa tipe tune up atau T1. Untuk durasi noken asnya yang in ini guys, nih yang in 256 dan yang X 258, overlap di 46. Terus lanjut ke mesin bagian bawahnya, itu di bagian rasio masih standar, sama krek asnya juga masih standar ya guys, tidak ada yang dirubah, soalnya ini untuk ya meminimalisir biaya lah, sama buat harian touring agar tidak terlalu ekstrim, biar bisa touringan jauh ya guys, soalnya ini pemiliknya anak perantauan, ntar kalau buat jalan jauh malah trouble kan masalah guys, kasihan. Untuk di bagian magnet ini saya bubut di peringan, untuk magnetnya nih saya bubut. Untuk berat standarnya itu sekitar 1,6 sampai 1,7 kg ya guys, ini dibubut sekitar 500 gram, jadi ketemu di angka 1,2 atau 1,1 kg ya guys untuk magnetnya. Ini starter masih nyala ya, one way-nya masih nempel. Mungkin kalau pengen lebih ringan lagi nih dicopot one way-nya, tapi ya diselah guys, nggak bisa di starter elektriknya, nggak bisa. Ini masih injeksi, tonjolannya banyak, muter nih, masih utuh tonjolannya. Untuk di bagian kampas koplingnya itu masih standar, bagian kampas kopling masih standar Versa 5 lembar, cuma saya rubah di per kopling pakai Honda Tiger agar lebih kenyal, yang murah lah guys, kalau merek racing semua kan mahal. Terus di bagian sistem injeksinya masih menggunakan TB standar, ECU juga standar, cuma saya rubah di injektornya. Nih, injektornya saya ganti 8 hole kalau kelihatan ya guys. 8 hole 140 cc injektornya. Karena kalau pakai injektor standar menurut saya kurang memumpuni ya guys untuk suplai bahan bakar ke ruang bakar dengan kapasitas cc segitu. Ini ketemu cc sekitar 197, dibulatin aja 200 cc ya guys. Oke, mungkin sekian dulu videonya untuk review dalemannya ya. Untuk perakitannya mungkin tidak saya videokan, soalnya perakitan mah gampang ya guys, yang penting tinggal pasang, nggak ada yang mentok, udah mesin naikkan, di tes, dihidupin. Mungkin teman-teman udah bisa semuanya kalau soal bongkar pasangnya. Ini saya cuma berbagi
berbagi apa ya, cuma sharing lah, bukan bermaksud untuk menggurui. Kita sama-sama belajar ya guys, ini saya juga masih belajar, iseng-iseng bore up ya. Mungkin untuk perakitannya tidak saya videokan ya guys. Oke, mungkin videonya segitu dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan ketika kita mengupload video yang terbaru. Oke, terima kasih.